Halo Tribuners, saya Swansi Tanggang dan kali ini saya sudah kedatangan tamu korban pernikahan sesama jenis di Jambi. Lalu di Lahat. Kalian tinggal di mana di sana? Sebulan saya tinggal di rumah ibu angkatnya, 3 bulan saya di rumah temennya. Di rumah ibu angkatnya, posisimu waktu itu bebas atau gimana? Nggak bebas. Nggak bebas. Dikurung di dalam kamar, nggak boleh berinteraksi, nggak boleh keluar ke lingkungan sekitar kayak itu, nggak boleh. Kamu nggak mencoba menghubungi keluarga? Nggak boleh. Karena? Nggak diizinkan. Saya buat menghubungi ibu saya juga nggak boleh. Ini kan gara-gara ibu. Ini kan nggak pencemaran nama baik. Saya dilaporin segala macam. HP-mu disitanya nggak? Iya. Oh, berarti kamu tanpa HP selama sebulan di situ. Gambaran rumahnya seperti apa sih? Di perumahan. Di perumahan Di apa sih? perumahan mewah biasa. 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 PJKA, apa sih yang pensiunan kereta api gitu loh. Oke, di perumahan itu. Iya. Selama sebulan di situ kamu hanya di dalam Kamar kamar itu, nggak pernah keliling melihat situasi ini, Nggak boleh. nggak boleh. Di rumah itu siapa aja yang ada? Ada ibu angkatnya, ada bapak angkatnya, terus sering adiknya, anak dari ibu angkatnya gitu, sama istrinya kadang yang sering ke situ. Pernah kamu ngobrol-ngobrol sama dia, sama mereka yang ada di dalam rumah itu? Pernah. Tapi cuma sekedarnya aja gitu. Kan saya nggak boleh keluar nih, otomatis saya nggak bisa tanya-tanya kan. Oke. Tapi kamu dikasih makan segala macam? Dikasih. Oke. Lalu itu sebulan di situ ya? Iya, sebulan di situ. Dan tanpa bisa komunikasi dengan keluarga? Iya. Habis itu dibawa ke rumah temannya? Iya, dipindahkan ke rumah temannya. Jauh dari situ? Nggak terlalu jauh. Oke. Selama tadi di rumah ibu angkatnya tadi, sering nggak dia selalu menemanimu atau dia keluar-keluar? Keluar, kadang ngobrol sama ibunya. Oke. Bentar ya, aku mau ngobrol nih masalah kita, urusan kita sama ibu. Mau bahas masalah pernikahan kita, kapan nih bisa ke Jambi, segala macam. Terus dia bilang, aku ceritain juga lah yang masalah ibu Jambi, manggil-manggil warga, gitu. Kamu dibuatnya merasa tertekan ya dengan dia disidang oleh warga di situ ya. Dibuatnya kamu tuh menjadi merasa bersalah. Iya. Oke. Lalu kamu dibawa ke itu tadi ke rumah temannya. Iya. Di situ perlakuan apa yang kamu dapatkan? Di mana? Di rumah warga, di rumah temannya itu. Baik. Baik juga. Di situ siapa aja yang ada? Temannya itu. Temannya laki-laki, perempuan? Laki-laki sama perempuan, jadi berkeluarga gitu. Oh, sudah berkeluarga. Oke. Disekap juga dalam kamar? Iya. Nggak boleh keluar-keluar? Nggak boleh keluar. Kamu makan gimana sih? Makan kalau dikasih makan, saya makan. Oh gitu. Nggak bisa mengambil makan sendiri? Ada. Ada Jadi cuma juga. boleh di lingkungan rumah. Di dalam rumah itu? Di dalam rumah. Cuman ada saatnya, bentar ya, kamu masuk ke kamar dulu, dikuncinya dari. Dikunci? Iya. Ada saat-saat seperti itu, berapa kali sih itu? Kalau mau sholat Jumat misalnya, kamu nggak sholat Jumat gitu kan. Iya bentar, kamu masuk ke kamar ya, terus dikuncinya. Oh, kalau dia nggak di situ, kamu akan dikunci di dalam Iya. rumah? Oke. Lalu di waktu itu, ada apa? Aku nggak tahu informasi pastinya, tapi pernah katanya kamu diajak ke sungai? Iya. Dan kamu sempat didorong? Atau gimana sih ceritanya? Sebulan di rumah ibu angkatnya ya, itu tanggal 16. Pokoknya awal-awal sampai Lahat itu seminggu saya masih anteng nih ya, istilahnya masih anteng lah di rumah. Iya. Setelah itu saya mulai diajak-ajak nih ke tempat-tempat kayak gitu. Itu jauh banget dari Lahat kotanya. Jauh dari Lahat? Kamu dibawa naik apa? Pakai motor. Pakai motor, oke. 2 jam 3 jaman baru sampai. Itu Oke. ke air terjun. Ke air terjun 3 kali, ke sungai 1 kali. Di situ ngapain? Di situ saya disuruh mandi. Kamu disuruh mandi? Terus? Dia enggak? Enggak, tapi posisinya saya masih pegang tangan dia nih ya. Gitu. Di 3 kali itu seperti itu kejadiannya? Yang
terakhir. Yang 2 kali Hmm. saya menjauh dari aliran sungai. Hmm. Yang 2 Oke. kali saya menjauh. Tapi Yang sempat saya memang karena kan curam ya, Mhm. untuk sampai ke tempat seperti itu curam ya, Nah, hanya kalian berdua sama temennya. sama temannya. Temannya yang 2 orang tadi. Iya, yang pertama sama temennya, terus ada temen lagi gitu kan. Jadi saya perempuan sendiri nih, Hmm. Oh, temannya laki-laki. ya laki-laki, suami yang punya rumah tadi itu. Terus yang kedua juga mereka berdua. Oke. Yang ketiga sama bapak angkatnya. Dan itu saya disuruh mandi. Itu yang di air terjun. Disaksikan oleh mereka semua. Iya. Di air terjun, Iya. di sebelum air terjunnya atau di tumpahan airnya? Di tumpahan air terjun. Di tumpahan terjun. Ada katanya kamu didorong. Enggak sih, karena saya pegangan tangan dia kan. Oh, pegang tangan dia. Oke. Jadi kalau sempat saya jatuh ya saya tarik dia. Oh, Itu air terjun itu alirannya ke sungai. sangat deras. Deras. Tapi kamu sama sekali nggak tahu kenapa kamu harus dibawa ke situ. Sementara mereka nggak ikut mandi gitu ya. Enggak. Cuma ngawasin aja dari kejauhan. Ngeliatin dari kejauhan. Sorry. Kamu disuruh mandi dengan pakaian Dengan pakaian lengkap. lengkap. Oke. Itu selama kamu di sana, kamu mendapatkan pengalaman seperti itu. Lalu akhirnya kamu diselamatkan oleh orang tua yang bersama polisi datang ke sana, ya betul nggak sih? Iya. Waktu itu gimana sih ketahuannya itu bukan laki-laki? Waktu sudah sampai Polresta. Oh, sebelumnya kamu nggak tahu? Nggak tahu. Yang kamu tahu waktu orang tua dan polisi datang ke sana itu apa? Laki. Laki-laki, belum ngeh. Belum. Malah saya sampai memberontak di situ. Saya melawan sama ibu saya. Ibu ini apa-apaan sih? Maksudnya tuh kok nuduh-nuduh dia segala macam, manggil-manggil warga. Sekarang jemput saya. Selama ini kok saya nggak pernah dihubungin. Selama saya pergi kok saya nggak dicariin. Saya mikirnya gitu. Padahal ya memang kamu nggak bisa dihubungin ya? Iya. Pengaruh dari dia juga kan. Udah lah Oke. nggak usah telepon ibu. Gitu. Iya, iya, iya. Oh, berarti kamu waktu itu sampai juga ditangkap, kamu nggak tahu, baru ketahuannya setelah Nggak tahu. balik ke Jambi. Ditampar 2 kali Siapa yang nampak? sama tim busernya. Dianya. Sama tim buser. Yang ditampar si dia. Saya. Kamu ditampar? Iya. Karena? Untuk nyadarin? Iya. Oh. Untuk menyadarkan kamu jangan terpengaruh lagi gitu ya? Jangan ini. Oke, oke. Tapi nggak ngeh juga. Tetap dalam pengaruh yang dia tanamkan kepadamu ya? Iya. Ibu saya jahat gitu. Jadi waktu itu yang kamu pikirkan adalah orang tuamu yang jahat? Iya. Oke. Oke, kamu akhirnya mengetahui dia ternyata laki-laki. Perempuan. Maaf, perempuan. Gimana perasaanmu saat tahu ternyata dia perempuan? Di situ saya waktu sampai di Polres itu saya bingung ya. Ini kenapa sih kok kayak gini? Nggak, kok dia dibilang perempuan? Kok dia menyembunyikan identitasnya? Kok nggak dikasih tahu gitu kan? Nggak ngerti, saya nggak ngerti apa-apa. Saya kayak orang linglung gitu. Nggak tahu, saya nggak tahu. Saya bingung, ini yang mana sih yang benar? Sampailah pada akhirnya itu disuruh pembuktian secara langsung ya. Oke. Saya buka baju gitu kan. Harusnya kan pahlawan yang buka. Ya. Dia ini nangis. Nggak mau. Nangis. Minta bibi sama ibu yang nyaksikan langsung. Itu dia nggak mau ngaku kalau dia tuh perempuan. Oke. Masih nggak mau ngaku. Walau sudah buka baju? Sebelum. Oh, sebelum. Sebelumnya dia memang nggak mau ngaku, lalu dipaksa oleh busernya, polisinya untuk cek fisik gitu ya. Jadi saya tanya, kamu laki-laki apa perempuan? Karena saat itu saya benar-benar nggak tahu, saya nggak ngeh kenapa saya harus nanya kayak gitu. Yang saya tahu kan dia laki-laki. Perempuan dia bilang, kok kamu bohong? Oh, dia ngaku akhirnya samamu pertama kali? Iya, perempuan. Jadi itu saya mikirnya dia tuh berbohong. Kenapa kok kamu menutupi identitas kamu? Saya mikirnya gitu. Jadi saya masih menganggap dia tuh laki-laki. Kok kamu menutupi identitas kamu? Saya tanya lagi kan, perempuan, dia jawab.
Oke. Akhirnya waktu pembuktian ya buka, barulah Kamu lihat sendiri, saksikan Iya. sendiri. baru saya lihat sendiri, baru saya sadar. Setelah waktu reaksimu pertama melihat, wow, gitu. Pingsan, Kamu pingsan. pingsan. Ya. Di kantor polisi itu. Sampai polisi. Oke. Lalu itu membuatmu akhirnya down ya. Dan kamu sampai sekarang kayaknya masih sangat menutup diri dengan orang lain. Ya. Tapi juga kamu melakukan sebuah tindakan besar ya untuk keluar dari keterpurukanmu. Salah satunya adalah kamu berani melaporkan dia lagi yang kemarin di Polresta. Iya. Ya. Kamu laporkan dalam kasus ini ya? Penipuan. Penipuan ya. Oke. Nanti kita soal kasus penipuannya kan kita lebih banyak nanti diskusi dengan kuasa hukum dari Mawar ini, bagaimana proses pelaporannya. Yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya tanyakan kemudian, rencana ke depanmu seperti apa sih setelah kamu menghadapi kondisi separah ini, sesulit ini? Belum tahu. Belum tahu. Belum ada rencana ke Cuman depan. berusaha buat pulih kembali, buat sehat kembali, Ya. buat menghilangkan trauma saya. Apalagi sekarang saya dicap sebagai lesbian ya. Saya nggak seperti itu. Mereka nggak tahu kalau saya tuh sudah hampir ditenggelamkan ke sungai. Itu buat saya trauma. Buat saya susah tidur. Buat saya mimpi buruk terus setiap malam sampai sekarang. Oke. Mungkin kalau ibu saya nggak datang, mungkin saya nggak ada di sini. Oke, Mawar, kita yakin kamu akan kuat. Kamu sudah melewati sebuah perjalanan yang cukup berat, tapi aku sendiri menyaksikan bahwa hari ini kamu sudah jauh lebih kuat dibandingkan dengan yang lain. Aku yakin kamu akan semakin kuat. Kamu berani bicara kepada publik tentang apa yang kamu jalani. Dan juga hari ini kamu menegaskan bahwa kamu tidak seperti yang disampaikan orang lain bahwa kamu lesbian. Ya. Dan itu tadi penyampaian dari, penegasan dari teman kita bahwa tuduhan seperti itu adalah tidak benar. Dia normal. Yang ada adalah selama ini telah menjadi korban penipuan dari mungkin sebuah sindikat yang hingga hari ini belum terbongkar secara penuh. Tapi aku yakin kamu mencari keadilan atas itu. Atas semua orang yang sudah terlibat aktif berbohong untuk mengibuli kamu sampai nyaris membuat kamu kehilangan nyawa. Oke, aku mengucapkan terima kasih banyak untuk waktu yang sudah kamu siapkan. Kami turut berempati atas peristiwa yang kamu alami. Dan kami juga yakin bahwa kamu akan semakin kuat menjalaninya. Yang pasti semua orang pernah membuat kesalahan dalam mengambil keputusan. Tidak ada orang yang tidak pernah salah. Tapi ketika kenyataan menyadari kita bisa bangkit, maka kita akan menjadi sosok manusia yang lebih baik dan manusia yang lebih kuat, manusia yang lebih tangguh. Kami hanya bisa mengajak semua yang menyaksikannya ini supaya memberikan dan menguatkan korban dari pernikahan sesama jenis ini supaya lebih kuat menjalani hidup di masa yang akan datang, menjauhkan jas sebagai penyuka sesama jenis karena dia tidak seperti yang dituduhkan seperti itu. Terima kasih banyak, Mawar ya. Oke, Tribuners, itu tadi perbincangan saya dengan Mawar, dan simak juga perbincangan kami dengan untuk mendengarkan kesaksian dari Ibu Mawar dan juga nanti dengan kuasa hukumnya. Saya Suang Sitanggang, sampai jumpa.